Iman dan kepercayaan itu adalah bagaimana kita akan menyikapi hidup ini dan bagaimana mengatasi kehidupan ini dengan iman dan kepercayaan. Pemikiran mereka itu bukan beriman, tetapi mereka cenderung memiliki sebuah keyakinan aja. Jadi sebetulnya iman itu adalah apa? Iman. Selamat datang di acara podcast Opogono. Ketemu kembali di acara Mikir untuk Mikir. Episode ini kita berbicara tentang iman dan kepercayaan. Seringkali kita berbicara dengan iman dan kepercayaan itu seperti kita makan pedas langsung terasa pedasnya. Tapi kita lupa bahwa yang disebut dengan iman dan kepercayaan itu adalah bagaimana kita akan menyikapi hidup ini dan bagaimana mengatasi kehidupan ini dengan iman dan kepercayaan yang benar. Selamat bertemu kembali di acara podcast, Pak Johan. Selamat bertemu, Pak Rudi. Banyak hal yang kita kumpulkan di dalam kehidupan kita beriman, Pak. Banyak orang-orang beriman ngomongnya saya beriman, saya percaya, tapi dalam kenyataan kehidupan apa yang disebut beriman dan keyakinan di atas sesuatu yang disebut dengan kepercayaan itu orientasinya tidak jelas. Kenapa saya ngomong tidak jelas? Ketidakjelasan itu akhirnya bisa terlihat di dalam kehidupan. Kehidupannya dia tidak mengalami suatu transformasi bagaimana keyakinannya dan keimanannya itu menjadi perilaku. Apa ngono? Kenyataan yang Pak Johan amati, atau bagaimana sudut pandang dari Pak Johan sebagai orang yang biasa mendalami teologi reform. Jadi gini ya, beriman dan berkeyakinan itu kan dua hal yang berbeda. Ya, jadi banyak orang itu sekarang itu pemikiran mereka itu bukan beriman, tetapi mereka cenderung memiliki sebuah keyakinan aja. Jadi yang terjadi di dalam fenomena keagamaan sekarang itu orang dituntut bukan untuk beriman, Asal percaya. Jadi dia dituntut hanya sebatas yakin. Jadi bukan beriman, karena keyakinan sama beriman itu sangat amat berbeda. Beriman berarti kita itu percaya kepada satu kuasa yang jauh lebih besar daripada kita, yang mana di dalam beriman itu menuntut sebuah sikap sebetulnya. Sikap hidup. Jadi kita harus belajar untuk taat, belajar untuk setia. Sedangkan keyakinan tidak menuntut itu. Keyakinan itu timbul di dalam diri kita sendiri. Padahal iman itu tidak ada di dalam diri kita. Iman itu kan anugerah. Anugerah yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita, sehingga kita bisa di dalam anugerah itu kita bisa belajar untuk percaya. Percaya kepada satu kuasa yang lebih besar yang tidak terlihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita percaya dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi segala sesuatu yang tidak terlihat itu terjadi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Jadi sebetulnya iman itu adalah apa? Iman itu sebetulnya anugerah, betul-betul anugerah. Karena tidak mungkin dari diri sendiri ya? Tidak mungkin dari diri kita sendiri. Diri kita itu cuma punya yang namanya keyakinan. Nah itu yang jadi pertanyaannya itu, Pak. Jadi bagaimana kita melihat fenomena yang terjadi dalam manusia-manusia yang beragama itu merasa dengan bangga menyebut dirinya adalah orang yang beriman. Dia menggunakan aksesoris-aksesoris keberimanannya, ibadahnya, kebaikannya, sosialnya, perbuatan baiknya itu sebagai suatu hal yang bagi mereka itu adalah suatu wujud keimanan. Saya setuju. Coba yang jadi pertanyaan saya lebih spesifik terhadap apa yang disebut dengan iman dan kepercayaan. Tadi betul. Saya menerima dan menyetujui apa yang disampaikan oleh Pak Johan ya, bahwa iman itu adalah proses bagaimana kita mengelola anugerah. Tapi yang jadi pertanyaan lebih lanjut begini Pak Johan. Bagaimana kita bisa mengupas pemahaman tentang iman dan kepercayaan ini secara benar.
karena kan Pak Johan tadi sudah menyebutkan bahwa iman dan kepercayaan itu berbeda, ya. Nah, ini yang saya minta, bagaimana caranya kita memahami ada perbedaan yang prinsip sekali ya berkaitan dengan iman dan kepercayaan. Jadi gini, kalau yang Pak Rudi sebut kepercayaan itu kan keyakinan. Jadi keyakinan itu timbul, memang ada di dalam diri kita. Seperti kita pernah podcast yang pertama, itu kan membahas mengenai iman dan kepercayaan juga. Ya, jadi kepercayaan atau keyakinan itu bisa ada di dalam diri kita. Itu karena memang ada satu kekuatan, seperti yang saya pernah baca buku itu, Unlimited Power. Jadi Unlimited Power itu membahas mengenai keyakinan. Bahwa di dalam dirinya kita manusia, kita ini memiliki satu keyakinan yang bisa diolah menjadi satu kekuatan yang tidak terbatas. Limitasi yang menjadi maksimal. Iya, itu semua kan tergantung dari keyakinan. Misalnya saya bilang, saya dikasih target sumpama kerjaan misalnya ya. Jadi saya ambil contoh misalnya seorang akuntansi. Dia kerja misalnya sekarang lagi boomingnya pajak misalnya Kortek. Ya, Kortek ini kan sesuatu hal yang baru, yang banyak orang yang nggak tahu. Nah, untuk nggak tahu, kita kan mesti banyak tanya. Jadi keyakinan itu timbul karena kita juga banyak bertanya. Karena tanya, asalnya kan nggak tahu. Saya tanya ini, tanya ke kantor pajak, tanya ke konsultan, tanya, sehingga yang tidak tahu kita menjadi tahu. Nah, tahu ini akan menimbulkan sebuah keyakinan. Keyakinan sehingga waktu saya masukkan Kortek itu, ya ini sudah benar. Itu keyakinan, itu bukan iman. Tahu ya, yakin. Ya, karena banyak tahu sehingga dia yakin. Ya, tahu menjadi yakin. Iya, tahu menjadi yakin. Yakin belum tentu itu iman. Belum tentu menjadi iman. Karena iman itu beda. Sangat berbeda. Satu kata iman itu satu kata yang paling sering diucapkan orang. Ya, Pak Rudi disebut orang beriman karena apa? Karena mungkin Pak Rudi sering ke gereja. Ya, karena Pak Rudi mungkin sering memberikan renungan. Ya, disebut orang beriman karena sering datang ke gereja. Jadi beriman itu aksesoris. Jadi bukan fakta keberimanan itu sendiri. Keberimanan itu terjadi karena memang dia bisa menunjukkan keberimanannya dia. Jadi gini, saya bicara lagi mengenai Ibrani 11 ayat 8 dikatakan, efek daripada iman itu apa? Karena beriman, Abraham itu menjadi taat. Betul. Ya, betul. Jadi iman itu timbul, waktu dia timbul, itu menimbulkan apa? Kan ada satu ketaatan, satu ketekunan, satu kesetiaan, satu pembelaan. Dan take action. Iya, mengambil tindakan. Itu ada tindakannya. Jadi tidak mungkin iman itu tidak ada tindakannya, nggak mungkin. Daud beriman karena itu dia berani melawan Goliat. Ya, jadi Daud itu walaupun dia kecil, tapi dia merasa aku punya Tuhan yang lebih besar daripada Goliat. Ya. Sehingga dia berani mengambil satu tindakan. Itu namanya iman. Jadi karena beriman Abraham menjadi taat. Taatnya apa? Waktu dia disuruh mempersembahkan anaknya Ishak, itu dia bukan nggak bergumul, dia bergumul luar biasa. Sangat bergumul. Anak yang disayangi sekali. Satu-satunya yang paling disayangi. Ya, yang paling disayang diberikan pada masa dia sudah tua. Waktu dia mendapat perintah dari Tuhan, Abraham persembahkan Ishak. Tidak mikir. Itu tidak mungkin tidak mikir. Itu pasti dia mikir. Bergumul iya. Mungkin pasti. Dia pasti berkumpul. Ya? Nah, karena dia berkumpul, dia mikir bener nggak sih Tuhan ini. Tetapi dia taat. Karena itu, iman. Itu iman. Jadi anugerah. Iya. Jadi anugerah. Tuhan memberikan anugerah. Melihat, ya? Bukan karena melihat. Jadi iman itu bukan karena melihat. Kalau kita melihat dulu baru beriman, itu bukan iman juga. Itu sains itu. Ilmu pengetahuan. Itu ilmu pengetahuan bisa, itu keyakinan bisa. Seperti saya tadi bilang, kalau keyakinan kan kita mencari data. Mencari data supaya yakin. Ya, supaya sampai satu saat datanya sudah komplit, saya yakin. Nah, ini keyakinan ini bukan iman. Oh, jadi saya bisa tangkap sekarang. Berarti betul. Jadi yang disampaikan Pak Jan itu apa bedanya antara keyakinan dan iman? Itu adalah di posisi keyakinan itu tanpa reserve untuk melakukan perintah secara
totalitas. Mm-mm. Tapi kalau kepercayaan itu berdasarkan riset Ya, dan apa yang dilihat. ya, Nah, yang jadi fenomena sekarang kan orang sekali ngomong saya beriman karena saya sakit disembuhkan, ya kan? Terus oh saya beriman, oh orang ini beriman loh, dulu miskin karena beriman kepada Yesus akhirnya menjadi orang kaya. Fenomena seperti ini apakah mencerminkan bahwa yang disebut iman itu ya sesuatu yang ajaib atau adalah sesuatu yang spektakuler yang membuat saya beriman. Nah, apakah itu yang disebut dengan iman atau bagaimana? Gitu. sesuatu yang spektakuler belum tentu beriman. Ya, jadi misalnya, ya memang hari ini fenomenanya kan begitu. Ya. Ya, fenomenanya kalau orang bersaksi di gereja kan kemudian saya ini diberkati Tuhan karena saya berdoa, saya beriman sehingga urusan saya yang rumit jadi beres. Ya, terus pekerjaan saya yang bangkrut saya jadi maju lagi. Itu saya pikir kalau iman sampai sebatas itu, Paulus pun juga mengatakan, alangkah kamu itu jadi orang yang paling malang. Paling malang. Jadi karena kalau untuk dunia saja kamu beriman kepada Kristus. Kalau hanya untuk hidup di dalam dunia ini saja kamu beriman kepada Kristus, itu kamu orang yang paling malang. Dia bilang. Jadi iman itu tidak seperti itu. Jadi iman itu seperti yang saya tadi bilang, harus ada take action-nya, benar. Jadi Daud dia beriman sehingga dia berani melawan raksasa Goliat. Dia take action, dia berani bayar harga, dia berani mati. Jadi iman itu kan sesuatu yang tidak lihat. Belum tentu loh dia pikir aku mesti mengalahkan Daud. Goliat belum. Tapi pada waktu dia beriman, ternyata dia bisa mengalahkan Goliat. Karena mendapat anugerah iman, dia yakin, punya pegangan, dia mengambil take action. Berarti iman itu adalah bagaimana kita mengambil tindakan, mentaati dan menekuni. Ya kan? Nah, ini yang seringkali jadi masalah. Makanya apa ngono yang disebut iman, tapi kenyataannya orang berpegang pada itu. Iya kan? Nah, sekarang kalau seperti itu, ya toh, yang dipegang sebagai yang namanya iman, berarti kan ada yang salah. Salahnya di mana? Apakah salah pendoktrinan atau salah di dalam logika berpikir atau kesalahan dalam pemahaman tentang realisasi ajaran Kristus yang benar? Karena kalau tadi disebutkan di Ibrani, itu kan bisa menjadi suatu pegangan buat kita bahwa yang namanya beriman itu harus ada tokoh. Iya kan? Tanpa ada tokoh, tidak mungkin kamu bisa beriman dan bisa mendapatkan anugerah iman. Nah, yang sering jadi permasalahan iman-iman yang tadi yang saya sebutkan itu, oh saya sukses atau segala, itu iman kepada tokoh yang salah. Kenapa salah? Kalau dia tokohnya ada Kristus, berarti tokohnya dia ada salib. Tapi yang mereka berpegang pada tadi yang saya sebutkan itu berarti dia berimannya kepada diri sendiri. Dia beriman kepada egonya sendiri. Dia beriman kepada yang dia anggap sebagai sesuatu yang menguntungkan. Nah, iman yang seperti ini yang saya coba kumpulkan di dalam kehidupan kita berproses menjadi saksi Kristus ya. Makanya saya terakhir ini juga berbicara tentang saksi Kristus. Saya kira tidak sederhana kalau kita mau menjadi saksi Kristus. Karena untuk menjadi saksi Kristus berarti kita harus mempunyai iman yang tokohnya adalah Kristus. Begitu tokohnya ada Kristus, kita harus tahu konsekuensinya apa? Salib. Nah, kalau kita sudah ngomong salib itu adalah sebagai tokoh dari keimanan kita, berarti kita harus berani terima konsekuensi. Nanti kan Pak Jan juga ngomong, take action dong. Kamu kalau beriman, kalau take action itu namanya bukan beriman. Nah, betul nggak? Musa ngambil tindakan. Terus Daud ngambil tindakan. Terus yang mau nyebrang sungai ngambil tindakan, melangkah menginjak sungai dulu, baru sungai itu terbelah. Berarti kan action dulu kan, bukan tiba-tiba boro-boro pisah sendiri sungainya atau lautnya bisa. Kan semua itu ada perintah, ditaati, dilakukan. Nah,
ini yang harus dipahami. Makanya dalam dialog kita saat ini mengenai iman, ini akan menjadi suatu dialog yang mikir untuk mikir lah, supaya ini menjadi stimulus buat kita masing-masing mencoba. Berani tidak kita jawab dengan jujur, saya ini benar tak orang beriman? Saya ini orang beriman kepada siapa? Tapi seringkali pertanyaan ini tidak menjadi pertanyaan yang berani dilontarkan untuk diri sendiri. Nah, ini problemnya, Pak. Nah, apa ngononya itu apa? Apa ngononya itu, apakah jemaat ini memang mau simpelnya saja, mau gampangnya saja, atau memang mau menyederhanakan yang disebut dengan iman? Nah, ini yang apa namanya, yang saya coba lemparkan ke Pak John. Kira-kira apa ya penjelasannya secara teologi reform lah, atau teologi apa saja lah yang saya mau coba pahami, bagaimana kita bisa benar-benar mempunyai iman yang jelas, konkret, supaya kita tidak salah arah. Karena seringkali kita menjadi salah arah karena kita berimannya juga salah, gitu loh. Gimana Pak John? Jadi gini, kalau kita bicara salahnya di mana, Ya, itu salahnya di banyak pengajaran. Ya, jadi kalau saya boleh katakan banyaknya pengajaran yang salah, sehingga itu membelokkan arti iman menjadi arti seperti yang saya tadi bilang, keyakinan. Ya, karena keyakinan itu memang ada di dalam diri kita dan itu bisa diolah. Tetapi iman bisa dikreasi ya? Ya, bisa dikreasikan macam-macam. Dan itu pun juga timbulnya karena banyaknya data banyak, sehingga menimbulkan kita tuh merasa yakin, ya saya yakin saya bisa kerjakan ini. Itu dianggap suatu kebenaran. Ya, jadi karena dia merasa yakin karena ada data. Kalau Pak Rudi bilang sumpama ada anak yang baru lulus sekolah, ya, dia baru lulus sekolah misalnya SMA, dia keyakinannya tidak akan pernah banyak. Betul. Misalnya dia masuk ke satu perusahaan, dia kerja, ngelamar, baru diterima, karena dia tidak banyak data, dia cuma berdasarkan sekolah. Pada waktu masuk dia banyak melakukan sesuatu yang dia tidak berani kerjakan. Mungkin diajak bicara pun dia mungkin tidak berani jawab terlalu keras. Karena apa? Karena dia tidak punya keyakinan. Tidak yakin. Iya, keyakinannya dia tidak ada. Pada waktu dia mulai kerja 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, waktu dia sudah pengalaman, dia waktu jawab satu pertanyaan, dia punya keyakinan. Dan keyakinan itu timbul di dalam diri. Iya. Nah, itu bisa dipupuk memang keyakinan itu. Sedangkan iman kan saya tadi bilang, kalau Pak Rudi bilang iman itu butuh tokoh, itu tidak sepenuhnya betul. Tokoh yang mana? Kalau misalnya kita mentokohkan misalnya pemimpin agama, belum tentu benar pengajarannya. Ya, tokoh yang dimaksud kalau Kristus saya setuju. Karena tokohnya kita itu harus Kristus. Dan itu pun iman itu tidak memerlukan sesuatu yang spektakuler. Ternyata sesuatu yang spektakuler tidak menghasilkan satu iman yang benar. Orang kan selalu menuntut yang spektakuler. Misalnya dulu Kristus itu bikin mujizat, ya. Orang mati Lazarus dihidupkan, ya. Terus mari gitu orang buta disembuhkan, ya. Terus setan diusir. Itu orang seneng melihat itu. Itu cuma sekedar fenomena. Tetapi begitu itu lewat, itu tidak menghasilkan iman. Itu tidak menghasilkan iman. Dan iman yang benar, itu memang karena kita percaya kepada Tuhan tanpa melihat. Karena apa? Kekristenan itu kan kita percaya bukan karena melihat. Kita percaya karena anugerah. Karena anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita dengan anugerah itu, kita bertumbuh dan kita bertindak. Dan tindakan kita itu menuju ke arah yang konkret, yaitu taat. Pasti, iman itu pasti membawa kita kepada ketaatan. Jadi kalau kita tidak taat, omong kosong kita bicara iman. Nah itu yang menjadi yang menjadi pertanyaan, yang menjadi pergumulan. Kenapa saya menekankan sekali bahwa orang beriman itu harus mempunyai tokoh. Dan memang itu yang jadi permasalahan kita. Selama ini kita membuat keyakinan kita atau keimanan kita itu pada tokoh yang salah. Makanya tadi saya ngomong, kita ini
merasa beriman dan menokohkan tokoh tanda petik itu adalah diri kita sendiri. Nah itu yang jadi problem. Makanya yang ngomong orang beriman itu tokohnya adalah harus Kristus. Kalau kita mengimani Kristus gitu loh. Pada saat kita mengimani Kristus berarti kita harus mengimani bahwa Kristus itu adalah salib. Nah itulah konsekuensinya dari kita beriman. Nah begitu ada yang disebut dengan perintah, maka betul tadi yang disebutkan oleh Pak Johan, ketaatan dan ketekunan. Kalau kita beriman tidak mempunyai ketaatan dan ketekunan, kita feedback ke belakang. Saya buat toko itu sopo. Iya kan? Makanya saya tadi menekankan bahwa tidak bisa. Yang namanya orang beriman itu harus punya tokoh. Begitu kamu punya tokoh, kamu harus tahu bahwa tokoh yang kamu imani, anugerah iman yang kamu terima dari tokoh ini itu apa. Sehingga kamu boleh melangkah, boleh taat. Gitu loh. Nah, akhirnya pertanyaan saya ini fenomena ini harus diapain gitu loh. Apa menurut toh? Apa kita biarkan begitu saja? Atau kita harus berani? Tadi yang saya memberikan suatu pertanyaan. Kita harus punya keberanian menanyakan keimanan kita itu keimanan kepada siapa. Tapi seringkali kita tidak berani. Apalagi kalau kita tahu, oh iman saya ini menghasilkan mari loro waras, mari kiri soge. Loh ya toh? Lah, tokohnya siapa di sana gitu loh. Ketakutan ini Pak sing jadi masalah gitu. Makanya saya menekankan balapnya saya bicara saya menekankan nggak bisa namanya orang beriman lo harus berpegang pada tokoh. Kamu mau pakai tokoh siapa? Sehingga iman itu betul-betul kamu bisa rasakan sebagai anugerah ya kan, yang bertumbuh dan berkembang gitu. Nah, ke belakang saya lagi juga bikin buku saksi. Nah ini loh yang seringkali kita tidak menyadari bahwa kita ini disuruh menjadi orang Kristen itu bukan menjadi pengikut Kristus, tapi menjadi saksi Kristus. Ya kan? Tapi begitu orang ngomong, saya harus jadi saksi Kristus. Wah, saksi Kristus delok pasca salib iki. Wah, yo gak cocok rek, ya toh. Isa itu jadi apa ya? Jadi pengikut Kristus sing lima mujizat, ya toh. Menerima berkat, digelubungi follower banyak. Ya kan? Nah ini yang saya bilang, di dalam pergumulan saya di Opongono ini, banyak hal yang nanti akan kita bicarakan berkaitan dengan fenomena dan apa saya kira-kira yang benar. Dan kita bicara ini juga tidak menjustifikasi bahwa itu salah dan itu benar. Tapi yang kita ajak, mari kita mikir untuk mikir. Nah inilah yang kita harapkan, bahwa podcast Opongono ini menjadi kesempatan, materinya adalah menjadi materi yang untuk mendialogkan diri kita dengan diri kita. Nah ini yang kita harapkan. Ya saya promosi sedikit, saya bikin buku yang disebut judulnya ada storytelling. Kita mencoba menghayati atau memaknai atau mengunyah firman Tuhan itu dengan cara yang agak sederhana. Dengan model apa storytelling. Nah ini indahnya podcast Opongono. Nah saya harap nanti podcast yang selanjutnya menjadi suatu podcast yang akan menjadi bahan untuk dipikirkan dan direnungkan Pak Johan. Nah ini yang kita coba sajikan podcast saat ini. Semoga podcast Opongono itu benar-benar membuat kita kembali kepada mikir untuk mikir. Karena ini perintah Tuhan juga bahwa kita menjadi orang beriman itu harus kritis. Bukan menjadi orang yang beriman cuma pokoknya. Karena ilmu pokoknya itu tidak berlaku di dalam kehidupan sebagai saksi Kristus. Saya kira itu. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di Opongono selanjutnya.